Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom, Sobat Maestro dimanapun berada. Bersyukur kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan kembali menyapa, menjumpai Sobat Maestro sekalian dimanapun berada untuk kita sama-sama masuk di dalam persekutuan dengan firman Tuhan yang akan terlebih dahulu kita awali dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa, oleh karena kasih setiamu begitu nyata di dalam kehidupan kami. Sebab keberadaan kami saat ini adalah bukti anugerah dan kasih sayang Tuhan. Sebagai rasa syukur kami, sebentar kami akan menyatukan hati kami bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh rindu menikmati persekutuan di dalam kebenaran firman-Mu. Dari sebab itu, turunlah kiranya urapan Roh Kudus mengurapi seluruh pendengar Maestro dimanapun berada, dan terlebih Tuhan juga layakkan perkenan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, agar kebenaran firman-Mu disampaikan berdasarkan hikmat marifat urapan kuasa Roh Kudus, sehingga kami semua umat Tuhan yang bersekutu dengan firman Tuhan melalui program Suara Gembala ini betul-betul dapat menikmati kuasa firman, menikmati kedahsyatan firman yang membangkitkan iman percaya kami guna pertumbuhan kerohanian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, berkati kami dalam firman-Mu, berbicaralah sebab kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak, Sobat terkasih. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan bersama satu topik, yaitu kuasa kebangkitannya. Ya, kita masih berada di dalam suasana Paskah, memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, kita akan kembali mengingat, merenungkan kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus itu. Kita lihat di dalam Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ada beberapa ayat yang akan kita baca. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dari ketiga ayat yang sudah kita baca, kita dapat merenungkan bersama-sama, yaitu bahwa pada fajar minggu pertama, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maria Magdalena, Maria lain dan beberapa wanita yang setia melayani Yesus itu tidak habis atau tidak terputus-putus yang mengikuti seluruh acara, seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi atas diri Yesus. Mulai dari Yesus pikul salib, Yesus disalibkan, Yesus mati di kayu salib, Yesus dikuburkan. Ini Maria Magdalena dan Maria yang lain itu terus mengikuti peristiwa demi peristiwa, sehingga ketika hari Minggu pertama itu Maria Magdalena dan Maria yang lain itu pergi ke kubur Yesus, menengok kubur Yesus, dan tidak akan salah, kubur yang dituju itu tidak akan salah. Sebab Maria Magdalena dan Maria yang lain itu turut menyaksikan di mana Yesus dikuburkan, di mana Yesus dibaringkan, siapa yang menguburkan Yesus. Mereka semua memperhatikan dan mengikuti.
Jadi Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu dengan tanpa salah. Kuburnya betul-betul kubur Yesus. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Bagian yang kedua, peristiwa kebangkitan Yesus ditandai dengan terjadinya gempa bumi yang hebat. Kenapa? Karena ada seorang malaikat Tuhan turun dari langit, datang ke batu itu untuk menggulingkan batu penutup pintu lubang kubur. Ini peran surgawi, utusan surgawi, yaitu malaikat Tuhan. Jadi tanda kebangkitan Yesus, tanda alam yang terjadi, di sana terjadi gempa bumi. Tanda kematian Kristus ditandai dengan gelapnya sekitar Yesus disalib. Matahari tidak bersinar. Itu tanda alam. Dan tanda kebangkitannya ditandai dengan gempa bumi hebat. Kenapa? Seorang malaikat Tuhan turun menggulingkan batu penutup kubur itu. Dan di dalam Matius ini dituliskan bahwa wajah malaikat Tuhan itu bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ini menunjukkan bahwa pribadi tersebut betul-betul adalah menunjuk kepada pribadi yang adalah malaikat, bukan manusia biasa. Jadi ini tanda kuasa kebangkitan Kristus ditandai dengan tanda-tanda sedemikian rupa. Tanda-tanda yang menakjubkan. Puji syukur kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam Matius 28 ayat yang keempat, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Itu penjaga kubur. Ternyata ketika Tuhan Yesus sudah dikubur, lubang kubur sudah ditutup pakai batu, pemerintahan Romawi mengirimkan penjaga. Untuk apa? Menjaga kubur Yesus. Tujuannya supaya jangan ada penguasa atau murid Yesus mencuri mayat Yesus. Dari sebab itu, di kubur Yesus dijaga. Dijaga secara ketat. Jadi betul-betul Yesus itu waktu dikubur, dibaringkan dalam kubur, ditutup batu, dijaga para prajurit. Itu betul-betul Yesus ada di dalam kubur. Tetapi pada pagi hari minggu pertama Paskah, Maria Magdalena, Maria yang lain menengok kubur, dan saat itu terjadi gempa bumi yang hebat. Jadi jelas peristiwa ini tidak mungkin bahwa di dalam kubur itu gak ada Yesus, ya gak mungkin. Karena kubur itu dijaga, ditutup batu dan dijaga prajurit-prajurit Romawi, penjaga-penjaga kubur. Dan ketika peristiwa yang terjadi gempa bumi di sana terjadi, mereka sangatlah ketakutan, penjaga kubur. Tetapi malaikat itu memberikan informasi, berkata-kata memberikan informasi kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Nah, ini malaikat Tuhan hanya berkomunikasi kepada para wanita. Kepada penjaga kubur tidak ada sepatah kata pun informasi komunikasi daripada malaikat Tuhan. Itu menunjukkan bahwa penjaga kubur tidak penting. Yang penting adalah perempuan-perempuan ini harus diberi informasi dan keterangan tentang Yesus sudah bangkit. Puji syukur pada Tuhan. Sekalipun wanita-wanita itu seringkali dianggap lemah, tetapi di mata Tuhan, wanita ini adalah pelayan Tuhan yang setia, pengikut Tuhan yang setia. Dari sebab itu,
malaikat Tuhan itu menyapa dan menyampaikan pesan kepada para wanita ini, mengatakan bahwa ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Jadi ada satu pesan yang sangat khusus yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada wanita-wanita itu. Puji syukur kepada Tuhan. Jadi berita tentang kebangkitan Kristus itu pertama-tama didengar oleh Maria Magdalena bersama teman-temannya dan disampaikan pesan oleh malaikat Tuhan. Ini jelas berita, sumber beritanya dapat dipertanggungjawabkan dan orang yang mendengar berita pertamanya juga itu beroleh anugerah. Dan dibuktikan, mari lihatlah tempat ia berbaring. Puji syukur pada Tuhan. Itulah peristiwa ketika Yesus bangkit, ditunjukkan dengan kuasa-kuasa alam gempa bumi. Kuasa-kuasa yang dahsyat yang dinyatakan, di mana malaikat Tuhan berbicara langsung kepada Maria Magdalena dan Maria-Maria yang lain, wanita-wanita lain, memberitakan tentang ia telah bangkit. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, kita akan lihat ya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Karena kuasa kebangkitannya, karena Yesus bangkit, maka dia dapat menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ini menjadi satu bagian pembuktian bahwa kebangkitan Yesus itu bukan hanya dongeng, tetapi betul-betul ia bangkit. Di dalam Yohanes 20, 17, 18. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Nah, ini Yesus bangkit bukan cuma berita, tetapi kenyataan. Pribadinya yang sudah bangkit dapat menunjukkan keberadaannya, dirinya di hadapan murid-murid. Yesus menyampaikan pesan kepada Maria Magdalena, sampaikan kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Bapakku dan Bapakmu. Ini menunjukkan satu relasi intim antara Yesus dengan murid-murid, relasi intim antara Yesus dengan orang-orang percaya. Puji syukur kepada Tuhan. Ada status yang begitu indah. Di dalam kalimat yang Tuhan Yesus katakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Jadi Bapa, Allah Bapa di surga itu juga Allah Bapa bagi orang-orang percaya, bagi murid-murid, bagi Maria Magdalena dan wanita-wanita lain itu. Ini merupakan satu pembuktian status sebagai anak-anak Allah. Di dalam ayat 18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Perjumpaan Maria dengan Tuhan yang sudah bangkit. Dinyatakan kuasa kemenangannya atas maut. Dibuktikan dengan keberadaannya. Dia dapat menunjukkan kehidupannya, pribadinya. Di dalam Yohanes 20 ayat 19 dikatakan, ketika hari sudah malam, pada hari Minggu pertama itu berkumpullah murid-murid Yesus dalam suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Nah,
Ibu bapak saudara terkasih, Tuhan Yesus bangkit. Kuasa yang membangkitkan adalah kuasa Allah. Dan bukti kebangkitan Yesus mampu menunjukkan dirinya di tengah-tengah himpunan murid-murid, di mana dijelaskan saat itu murid-murid berkumpul di dalam satu ruang yang tertutup rapat, terkunci rapat. Tapi Yesus bisa tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka. Yesus bangkit dari kubur. Kuasa maut sudah dikalahkan. Yesus dengan tubuh kemuliaan, maka dia tidak dibatasi lagi dengan ruang dan waktu, sehingga dia bisa ada dimanapun dia berada pada saat yang sama, sehingga dia bisa menerobos tempat manapun sekalipun tempat itu tertutup rapat. Ini terbukti. Tuhan Yesus datang di hadapan murid-murid dan Tuhan menunjukkan tangannya bekas luka, bekas paku, lambungnya bekas tombak. Dan ketika murid-murid berjumpa dengan Yesus, kuasa kebangkitan Yesus mendatangkan sukacita. Puji syukur pada Tuhan, ya. Murid-murid mereka bersukacita. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3, mulai ayat 3 berbunyi demikian, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3 dituliskan, Yesus menampakkan diri kepada orang-orang percaya, kepada para rasul, kepada murid-murid itu, dengan banyak tanda-tanda mujizat untuk membuktikan bahwa ia hidup. Kuasa kebangkitannya itu betul-betul terbukti. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan. Penting, ada kepentingan, ada ajaran-ajaran, ada pesan-pesan yang Yesus ingin sampaikan setelah dia menyelesaikan penderitaannya, mengalahkan maut dan bangkit dengan kuasa kebangkitan. Yesus menyampaikan pesan-pesan kepada murid-murid, yaitu tentang kerajaan Allah. Puji syukur pada Tuhan. Hal ini hal yang penting. Berita tentang kerajaan Allah adalah berita yang sangat penting. Dan tujuannya yaitu Yesus ingin mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi pemberita kerajaan Allah, pemberita Injil kerajaan Allah, untuk melanjutkan misi daripada pelayanan daripada Yesus Sang Putra Allah. Puji syukur pada Tuhan. Ini yang dipersiapkan. Makanya 40 hari sebelum kenaikannya ke surga, Tuhan Yesus menampilkan dirinya, menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai tanda dan terus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Kalau kita lihat di dalam Matius 28 ayat yang ke-16 dikatakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. 11 murid itu, mereka berjumpa dengan Yesus, termasuk Thomas. Semula Thomas tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Sebelum aku mencucukkan jari tanganku ke lubang bekas paku di tangan dan bekas tombak di lambung, aku belum mau percaya. Itu kekerasan hati Thomas. Thomas murid Yesus, tetapi dia tidak percaya. Aneh bukan? Biarlah ibu bapak saudara terkasih, kita sebagai orang-orang percaya, jangan sampai kita memiliki iman seperti Thomas. Tahu Yesus, tetapi tidak percaya kepada Yesus. Bahkan ketika di Galilea pun, ketika Yesus menyatakan diri, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Masih ada yang ragu dari yang 11 murid itu.
Di dalam Matius 28 ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Nah, ini yang Tuhan Yesus lakukan. Sekalipun di antara murid-murid itu masih ada yang ragu, Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Puji syukur pada Tuhan. Ini merupakan nasihat yang menguatkan, meneguhkan yang ragu-ragu. Jadi kuasa kebangkitannya memulihkan yang ragu-ragu, meneguhkan mereka yang masih ragu-ragu. Ini yang Tuhan Yesus katakan kepada sebagian daripada murid yang saat itu masih ragu-ragu. Tuhan menegaskan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Kuasa di surga dan di bumi." Jadi bukan kuasa di bumi saja, tetapi juga kuasa di surga. Kenapa? Karena Yesus adalah kerajaan, berasal dari kerajaan surga. Dia adalah penguasa kerajaan surga. Itu penguatan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Dan kuasa kebangkitannya menjadikan Yesus mampu menjamin penyertaan dan kebersamaannya, menyertai pelayanan daripada murid-muridnya. Di dalam Matius 28, 19 dan 20 dikatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kuasa kebangkitannya, Yesus yang hidup memberikan perintah. Orang mati gak bisa ngomong, gak bisa memerintah. Tetapi karena Yesus bangkit, kuasa kebangkitannya itu memberikan perintah. Jelas perintahnya apa? "Jadikan sekalian bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Kembali, murid-murid itu dipersiapkan untuk jadi pengajar, untuk menjadi pendidik, menyampaikan pesan-pesan Injil Kerajaan Allah. Dan jaminannya, "Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kuasa kebangkitannya memberikan jaminan bahwa Yesus menyertai setiap umat miliknya, menjaga umat miliknya, mempersiapkan umat miliknya menjadi pemberita-pemberita Injil Kerajaan Allah. Dan penyertaannya itu sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan. Jadi kita dapat memahami kuasa kebangkitannya adalah bukti kuasa Allah yang membangkitkan Yesus. Kuasa kebangkitannya mencelikan mata hati dan meneguhkan yang bimbang. Kuasa kebangkitannya menyertai orang-orang percaya sampai akhir zaman. Ini kita memasuki akhir zaman dan kita tetap percaya kuasa kebangkitan Yesus 2000 tahun yang lalu tetap ada. Nyata, memberkati, menyertai kita, melindungi kita, memelihara kita, mendorong kita untuk tetap kita berani bersaksi memberitakan tentang kuasa kebangkitan daripada Yesus Kristus yang sudah menang dan mengalahkan maut. Puji Tuhan, biarlah ibu bapak saudara terkasih, renungan ini memberkati kita semua, memberikan dorongan, pengharapan dan pemahaman kita bahwa betul-betul Yesus bangkit dan tidak mati lagi. Jaminannya dia menyertai kita dari sekarang sampai akhir zaman. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan bersama-sama pada kesempatan kali ini. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi firman-Mu hidup memberkati kami semua, membangun iman percaya kami, mendirikan pada kami kekokohan iman pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus sama panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom Sobat Maestro terkasih. Tuhan memberkati. Amin.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.